Oke, mari kita lihat IHSG hari ini. IHSG hari ini bagaimana kabarnya? Yang di TikTok, yang di YT, silakan ke Igoy. Assalamualaikum. Halo Najwa dan Nuha. Yuk kita lihat di sini ya. Ya kemarin IHSG-nya turun karena apa? Karena saham-saham Konglo, nggak cuman brand sih, tapi ada Ratu, Raja. Kemarin banyak yang turun ya. Jadi ada Cuan, TPIA, CBDK, PANI, kemarin banyak yang turun. Katanya sih gara-gara kebijakan ini, para konglo emiten bisa buyback tanpa RUPS. Sebenarnya itu menurut aku sentimen positif sih, tapi banyak investor yang khawatir gitu loh. Anyway, hari ini naik lagi. Naiknya karena apa? Per hari ini masih melanjutkan sentimen beberapa hari yang lalu. JP Morgan upgrade saham-saham perbankan Indonesia. Dan selain itu kalau kita perhatiin per today ini USD lagi melemah, rupiahnya menguat dikit ya. Jadi kalau aku lihat ini sebenarnya belum bisa dibilang aman. Ini kayak retracement aja gitu. Jadi rupiahnya menguat ini sementara. Nah jadi IHSG juga masih trennya masih tren turun, tren besarnya. Terus kita mau lihat beberapa saham. BRI secara fundamentally udah aku bahas details di live 2 hari kemarin. Jadi Jumat, dari hari Jumat, terus kemudian Maret ya, Maret tanggal 3, 4, 5 ini kemarin tanggal 3 dan 4 kemarin aku udah banyak banget bahas soal BRI ya. Jadi tanggal 3 spesialnya itu banyak banget BRI, kalau mau nonton di recording YT aku. Kemudian yang tanggal 4 kemarin aku juga udah bahas kenapa dia banyak diborong, jadi aku nggak ngulang lagi. Terus hari ini BRI masih naik 4,63%. Menurut aku sih buat kalian nggak perlu merasa ketinggalan kalau misalkan belum punya ini, karena dia naiknya semakin hari volumenya semakin kecil. Artinya yang borong tuh nggak terlalu banyak sih dibandingin dengan hari-hari kemarin. Nah jadi BRI ini ada potensi retracement, ada potensi koreksi gitu. Jadi kalian bisa dapat kesempatan. Nah yang menarik hari ini tuh ada beberapa saham yang kita justru malah masuk untuk tradingin gitu ya. Jadi kayak marketnya agak-agak membaik dalam 1-2 hari terakhir untuk trading, terutama hari ini. Nah terus wait and see ya untuk BRI-nya ini. Jangan borong di atas di sini, udah naik 3 harian, ada potensi untuk retrace gitu loh. Misalkan besok naik lagi volumenya makin kecil ya jangan dikejar sih gitu untuk trading. Nah tapi kalau untuk investing beda. Kalau untuk investing ini masih murah banget, valuasinya masih oke. Jadi investment itu sebenarnya tidak terlalu price sensitive gitu loh. Misalkan nggak dapat di Jumatnya, ternyata dapatnya di Seninnya udah naik atau Selasa, itu sebenarnya nggak terlalu beda banyak secara valuation gitu ya. Mungkin kalau dihitung secara rupiahnya memang ya beda 10% gitu loh, tapi untuk long term investing sebenarnya masih oke kok gitu. Jadi nggak perlu terlalu yang harus best price banget gitu loh. Oke, terus kemudian BBCA ini kalau teman-teman pada perhatiin ya, dia tuh kena banget pas di angka 8425 tuh meleset 1 poin doang. Kami ngomongnya 8450, jadi kurang lebih lah pas di situ bottomnya. Aku ada sempat pasang orderan buy waktu itu di 8450 kena. Terus abis itu mantul naik ya wis, automatic buy. Jadi nggak banyak juga ya, nggak banyak juga buy-nya, karena ya aku ngarepnya sih masih ada koreksi lagi sebenarnya. Tapi kayaknya BCA susah deh dikasih di bawah di 8450. Cuman kalau ditanya masih ada nggak amunisi buat nungguin dia di bawah, masih ada. Oke ya, jadi memang aku sebar lamsamnya nggak langsung. Nah terus kemudian BBNI hari ini juga naik lumayan sekitaran 5,69%. Dan BBNI ini kalau yang kalian perhatikan di sini ini cenderung sideways. Ya kemarin aku juga ada cerita ya, BNI ini di tahun 2021 itu provisioningnya, biaya jaga-jaganya di bank itu lumayan tinggi, jaga-jaga buat kalau misalkan ada
kredit macet kayak gitu lumayan tinggi, makanya waktu itu harga sahamnya turun. Tapi setelah biaya provisioningnya itu ternyata nggak kepake ya, antisipasi kredit macetnya tuh tidak seburuk yang diperkirakan. Nah malah jadi labanya malah jadi naik, dan itu jadi bagus gitu loh. Jadi sebenarnya bank kalau ngasih biaya provisioning atau biaya jaga-jaga itu bagus sih buat kedepannya gitu, dan itu yang terjadi pada BRI gitu ya kira-kira. Oke, terus di kuartal 1 ini nanti teman-teman jangan kaget kalau BRI kuartal 1 tuh berarti Januari, Februari, Maret ya. Februari dan Maret itu laporan keuangan monthly-nya provisioningnya masih tinggi, jadi Februari Maret masih bisa tinggi gitu loh. Oke ya, nah pintar kalian semua udah ngerti provisioning itu apa. Kalau yang belum ngerti nonton di YT aku dari tanggal 4 tanggal 3, kok tanggal 4 tanggal 3 sini ada apa sih? Ya bener, tanggal 4 tanggal 3 tuh aku udah bahas terus. Oke ya, terus kemudian kita lanjutkan apa ya? Mari kita lanjutkan BMRI. Nah, teman-teman, hari itu asing net buy sekitar 118,66 miliar, dan transaksi yang besar itu hari ini di pasar reguler ada BRI 1,6 triliun dengan net buy-nya 147,5 miliar. Ya, terus kemudian BCA 1,4 triliun transaksinya, terus kemudian net buy 119,8 miliar. Terus kemudian ada juga BMRI di transaksi di pasar reguler, tapi dia nggak masuk top 5 net buy. Top 5 net buy itu asing ada BRI, kemudian BCA, ada Ratu, ASII, dan BNI gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat BMRI yang terakhir technically gimana. Jadi aku nggak akan terlalu banyak membahas fundamental, udah banyak fundamentalnya dibahas, dan hari Sabtu ini akan dibahas di Cuantastik ya. Cuantastik itu informasinya di mana di emtrade.id/cuantastik_trade.id/cuantastik ya. Itu kalau mau ikut acara Sabtu nanti. Kebetulan acara ini sebenarnya eksklusif untuk M-traders dan investors. Jadi yang mau ikutan non M-trade non invest ada biayanya. Ada diskon sih tapi ada biayanya. emtrade.id/cuantastik ini ngebahas tentang kita bedah fundamental dari perbankan, beberapa saham perbankan. Terus kemudian kita juga akan bahas prospek AAD, Adaro, dan juga PTBA. Terus yang banyak ditanyakan tuh Unilever nasibnya gimana. Ini bukan rekomendasi beli loh, by the way. Akan dibahas di webinar Cuantastik Sabtu nanti. Jadi kalau kalian haus banget tentang fundamental perusahaan-perusahaan itu, juga akan ada dibahas Jakva dan LSIP juga, lumayan details, dan itu akan dibahas oleh tim coach kita, tim coach M-Trade dan M-Fest ya, di emtrade.id/cuantastik daftarnya, atau just DM aku di Igoy Cuantastik. Oke ya. Kita lanjut lagi. Ya, hari ini saham-saham big banks aktif. Terus yang menarik, grup Astra juga aktif. Grup Astra International. Tapi sebelum aku mau ngebahas grup Astra, aku mau bahas dulu beberapa kondisi makro dan juga dari Amerika itu gimana gitu ya. Jadi malam hari ini ada US ISM Service PMI, di mana angka ini menunjukkan perekonomian Amerika juga. Jadi apa bedanya S&P dan ISM gitu? S&P Service PMI itu lebih komprehensif buat ngelihat sektor jasa lebih luas. Sedangkan ISM Service PMI ini dia lebih memperhitungkan fokus pada perusahaan besar dan terintegrasi dalam rantai pasokan global gitu. Sama cara ngelihatnya, di atas 50 oke, di bawah 50 nggak oke gitu ya. Jadi di atas 50 itu perhitungan ISM PMI malam hari ini diperkirakan agak turun dikit dari 52,8 jadi 52,6, tapi masih di atas 50, jadi masih ekspansi gitu ya. Oke, terus kemudian Donald Trump ini
agak-agak mereda perang dagangnya setelah dibalas sama Meksiko dan Kanada gitu ya. Nah, jadi Donald Trump tuh berencana ngumumin kebijakan keringanan tarif untuk barang dari Meksiko dan Kanada. Nah, impactnya positif buat pasar dan juga agak meredam inflasi impor di Amerika itu sendiri. Bisa mendukung perekonomian, tapi sebenarnya impactnya tidak terlalu signifikan karena belum mencakup China. Kalau Donald Trump udah mulai jinak sama China, nah itu berarti udah mulai oke. Yang di TokTok yang di IT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Oke, terus Indonesia akan mengeksekusi proyek strategis dari Danantara ya, dengan nilai total 40 miliar US dollar atau sekitar 657,72 triliun gitu. Nah, proyek tersebut diantaranya, nah ini beberapa proyek pertama Danantara ya, pembangunan pabrik DME. DME itu apa? Pabrik dimethyl ether ya, jadi pabrik dimethyl ether DME untuk gasifikasi batu bara menjadi bahan bakar LPG. Nah, pembangunan ada yang kedua, pembangunan storage minyak mentah di Pulau Nipah. Terus kemudian yang ketiga, pembangunan refinery minyak dengan kapasitas 500.000 barrel. Nah, jadi proyek tersebut itu diklaim tidak membutuhkan investor asing seiring dengan henggangnya air products and chemical. Ya, jadi anyway, ini kan tujuannya Danantara ini supaya pemerintah ini tidak bergantung pada investor asing ya, gitu loh. Indonesia tidak bergantung pada investor asing ya. Semoga aja berhasil meskipun banyak pihak yang skeptis dan pesimis, oke ya. Jadi meringan atau meredanya perang tarif di Amerika ini jadi sentimen positif buat USD kita juga, buat rupiah kita. USD-nya turun, rupiahnya agak-agak menguat. Terus apa kabarnya Astra International? Astra hari ini saham-sahamnya pada naik semuanya ya. Jadi Astra ini perusahaan yang bagus juga sebenarnya. Kalau kalian beli ASII ini sebenarnya kayak beli reksadana, itu perusahaan holding. Jadi ada di dalamnya, bukan kayak beli reksadana sih, tapi sebenarnya sudah mencakup beberapa perusahaan di dalamnya. Nah, ini kayak Indofood. Kalau misalkan beli Indofood, INDF itu tidak hanya perusahaan F&B bukan perusahaan produk makanan itu sendiri. Kan taunya kalau Indofood kan makanan-makanan kayak gitu ya, terus minyak kayak gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam INDF itu ada perusahaan distribusinya juga, ada gandum, ada kelapa sawit gitu loh. Nah, jadi itu yang membuat INDF juga pergerakannya lebih banyak sideways-nya dibandingkan dengan ICBP. Kalau ICBP itu dia lebih fokus, lebih terkonsentrasi ke produk-produk makanannya dia, kira-kira kayak gitu. Nah, Astra International ini di dalamnya dia ada United Tractors yang juga banyak memberikan kontribusi income buat Astra International, lini bisnis yang sangat penting juga. Kemudian Astra International ini di dalamnya juga ada CPO kelapa sawit, AALI, pastinya otomotif, tapi yang gede otomotif dan juga UNTR-nya tadi. Terus ada lini bisnis lainnya kayak Astragrafia dan lain-lain gitu ya. Nah, terus ke depan katalisnya ASI ini salah satu penggerak utama positifnya tuh peluncuran affordable hybrid cars gitu dengan harga sekitar 300 jutaan. Nah, tapi market masih nunggu kepastian karena ada risiko penundaan akibat tren penjualan mobil yang masih lesu. Terus Astra International juga ada investasi di GoTo, Gojek Tokopedia, di mana GoTo ada sentimen positif. Aku mau bahas dikit ke GoTo-nya. Ya, jadi nanti kita balik lagi ke Astra atau selesaiin Astra dulu ya. Selesaiin Astra dulu baru ke GoTo, apa GoTo dulu ya enaknya. Selesaiin Astra dulu. Kita selesaiin Astra dulu ya, Astra International dulu deh ya, karena nanti aku mau bahas anak-anak usahanya Astra juga yang di TokTok yang di IT. Boleh yuk ke Igoy. Oke ya, mari kita lihat Astra International kabarnya bagaimana. Dan hari ini Astra International tuh breakout dari downtrendnya dia dan breakout dari pattern double bottomnya dia. Teman-teman, Astra International dalam jangka pendek berpotensi menguji level 5000, tapi sebenarnya you still have to be very careful karena tren besarnya sebenarnya masih bearish. Ya, jadi ini mengikuti perbankan juga. Kalau perbankannya naik, yang lain pasti juga mengikuti. Ya, jadi sebenarnya rumusnya gampang gitu loh.
Nah, terus Astra International hari ini breakout, ya ini untuk trading jangka pendek aja. Kalau untuk investing sebenarnya oke juga sih, cuman sekarang karena perbankannya lagi diskon, jadi fokusnya kita masih ke perbankan yang di Tok-Tok, yang di Eteyo, ke Igoyo untuk bisa lihat chartnya. Oke, mari kita lihat anak usaha Astra yang lainnya. Di sini ada AALI juga yang ikutan mantul, masih downtrend ya. Jadi kita nitip sendal di ASI doang tadi. Nah, jadi masih wait and see dulu, masih riskan, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian auto, Astra Auto Parts Tbk ya. Jadi Astra Auto Parts Tbk ini teman-teman kalau perhatikan di sini ini masih downtrend, jadi wait and see dulu aja, meskipun udah ada tanda-tanda dia jadi sideways, dari downtrend jadi sideways ya. Terus tadi UNTR udah belum ya? Aku lupa UNTR udah belum ya? Oh, UNTR jangan dikejar deh, nunggu sideways, nunggu W-nya dulu aja. Terus tadi ada yang nanya aku soal likuiditas atau bid overnya UNTR tuh nggak terlalu besar. Iya sih emang. Jadi wait and see dulu aja gitu ya. Jadi yang dari beberapa perusahaan Astra tuh tadi kita cuma nitip sendal di Astra International doang atau ASI, karena marketnya masih belum terlalu kuat. Kita ngelihat masih baru technical rebound aja market saat ini. Terus Astra lagi Japfa beberapa hari kemarin naik, laporan keuangannya menarik. Terus dia ada rencana buyback saham 470 miliar atau 2% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus tujuan buybacknya buat naikin ROE atau return on equity-nya dia gitu ya. Terus memberikan ruang yang lebih fleksibel buat Japfa ngatur modal biar cuan ke pemegang saham makin maksimal. Logikanya gimana? Kok bisa buat naikin ROE? Terus ada, sebentar ya, nanti saya jelasin lagi ya. Menurut aturan OJK di nomor 29 2023 tuh perusahaan tuh emiten nggak boleh buyback lagi kalau saham hasil buybacknya itu masih ada, atau disebut dengan saham treasury. Treasury itu adalah saham hasil buyback sebelumnya. Nah, Japfa itu masih megang 98,9 juta saham treasury. Jadi buybacknya baru cuma bisa jalan kalau semua saham itu tuh udah habis terpakai, paling lambat pada tanggal 10 April 2026. Nah, jadi kalau perusahaan melakukan buyback saham bakalan bisa naikin ROE-nya. Itu logikanya gimana? Aku jelasin satu-satu, termasuk yang tadi soal saham treasury. Sekarang soal ROE dulu. Bisa naikin ROE karena mengurangi jumlah saham beredar di pasar kan ya. Yang berarti perusahaan memiliki lebih sedikit saham untuk dibagikan sebagai laba bersih. Jadi istilahnya tuh mengurangi ekuitas pemegang saham. Rumus ROE itu kan rate laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, jadi setelah perusahaan melakukan buyback, ekuitas pemegang saham atau total modal yang disetor oleh pemegang saham itu berkurang. Karena dana yang digunakan buat buyback itu mengurangi kas perusahaan. Dengan jumlah ekuitas yang lebih rendah, rasio ROE-nya bisa lebih tinggi karena laba bersih dibagi dengan ekuitas itu lebih kecil. Gitu. Terus bisa naikin EPS yang kedua. Nah, itu tadi kenapa dibilang bisa meningkatkan cuan ke pemegang saham. Sebenarnya bukan cuan dari capital gain kenaikan harga saham, tapi earning per share. Ini gak ngefek sih, kalau menurutku tuh EPS tuh buat projection perusahaan ke depan, tidak ada impactnya secara langsung ke pemegang saham publik gitu ya, kecuali kalau ada dividen yield itu impact langsung gitu. Nah, tapi EPS ini menunjukkan kesehatan perusahaan juga. Nah, dengan adanya buyback perusahaan membeli sahamnya sendiri, itu jumlah saham beredar di masyarakat kan makin sedikit. Nah, rumusnya EPS adalah earnings per share, laba bersih, total laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi earnings dibagi jumlah saham beredar. Kalau jumlah saham beredarnya makin dikit, otomatis pembaginya makin kecil, jadi EPS-nya makin naik. Jadi hati-hati juga ya dengan kita melihat laporan keuangan perusahaan, ngelihat rasio EPS tuh naik tuh sebenarnya faktornya dua. Ada satu faktor kenaikan earnings. Tapi bisa jadi kalau ada lonjakan EPS tinggi, kamu harus cek
Cek yang kedua, faktor pembaginya mungkin berkurang. Dengan adanya bisa jadi ada buyback atau ada reverse stock split. Kalau reverse stock split kan jumlah saham beredar jadi lebih dikit, jadi EPS-nya bisa naik, kira-kira kayak gitu. Oke ya, jadi maka dari itu kita nggak cuman ngelihat dari rasio-rasio itu aja, kita mesti ngelihat sebenarnya labanya itu naik tuh karena apa. Ada perusahaan yang juga labanya naik karena penjualan aset, ada perusahaan labanya turun kayak BRI itu karena biaya provisioning atau biaya jaga-jaga. Itu kalau nggak dipakai kan sebenarnya nanti kembali lagi ke perusahaan gitu loh, nggak ada cash yang keluar kan, sebenarnya secara cash flow kan nggak efek. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat, yang ngikutin live dari kemarin-kemarin pasti ngerti. Jadi tadi saya lagi ngejelasin tentang apa hubungannya ROI dan EPS dari Java atau perusahaan yang melakukan buyback gitu ya. Nah sekarang saya mau menjelaskan tentang saham treasury. Saham treasury itu apa sih? Saham treasury itu adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan tapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri gitu, di buyback kan ya. Nah biasanya saham ini tuh nggak diperdagangkan di pasar terbuka setelah dibeli kembali, setelah di buyback. Buyback itu nggak diperdagangkan lagi kan ya di pasar terbuka gitu loh, kan disimpan dalam portfolio perusahaan buat tujuan tertentu seperti untuk program stock options bagi karyawan, cadangan modal, atau untuk just mengurangi jumlah saham beredar aja sehingga meningkatkan nilai per saham. Nah secara umum saham treasury ini tidak memberikan hak suara atau dividen selama disimpan oleh perusahaan, karena perusahaan tuh nggak menganggapnya sebagai saham yang beredar di pasar. Nah tadi ada notes kan, Java itu masih megang 98,9 juta saham treasury. Jadi buyback tuh baru bisa jalan kalau semua saham itu udah habis dipakai paling lambat sampai 10 April 2026. Jadi catat tanggalnya, ada kemungkinan setelah itu harga saham Java aku nggak tahu deh apakah akan naik atau enggak. And disclaimer, aku ngejelasin Java lumayan panjang lebar, jangan sampai kalian berpikir aku lagi promosiin saham Java. Disclaimer ya, nggak lagi suruh kalian beli saham Java, dan sekarang disclosure M-Trade juga lagi nggak ada posisi di Java. Kita udah sempat profit taking beberapa waktu yang lalu, M-Fast juga udah kasih tahu untuk profit taking beberapa waktu yang lalu juga gitu ya, dengan keuntungan investasi yang udah lumayan banyak. Tapi kalau di invest sebenarnya kan buat long term investing, ada buat hold juga, kira-kira kayak gitu, karena bisnisnya masih bagus. Investing itu sebenarnya profit takingnya nggak ngelihat harga, tapi karena di sini banyak investor yang pengen cuan lah, ngerasain cuan pertama gitu ya kita kasih tau. Sekarang kita mau bahas GoTo. GoTo kabarnya gimana? Dia menarik dengan GoTo. Malam hari ini aku akan bahas GoTo lebih banyak. GoTo ini fenomenal, sejak IPO turun banyak, terus kemudian beberapa waktu udah lumayan naik dari level Gojek, bisa naik sampai ke 80-an. That's good, that's okay. Secara fundamental bagaimana nanti aku akan jelaskan. GoTo ini lagi diborong oleh beberapa big investor. Jangan silau dulu ketika kita dengar kata big investor, karena dari dulu juga banyak perusahaan diborong oleh investor. GoTo sejak sebelum dia turun juga ada banyak investor asing yang kemudian juga nyangkut gitu loh. Tapi kita lihat fundamentalnya bagaimana ya. GoTo diborong sama BlackRock tanggal 3 Maret itu senilai 36,77 juta lembar saham. Terus kemudian diborong oleh Credit Agricole Group 138,6 juta lembar saham, Franklin Resources, kemudian State Street Corporation ya. Jadi ada lumayan lah, ada banyak yang ini. Dan kenapa seperti itu? JP Morgan upgrade GoTo dari netral jadi overweight ya. Jadi JP Morgan ada upgrading, atau juga disclaimer, aku nggak lagi rekomend, karena investor-investor gede mereka juga ngelihat mikro atau kondisi perusahaan itu. That's why PRI kemarin yang naiknya paling tinggi ya, fundamental oke, masih menghasilkan keuntungan meskipun banyak tantangan, meskipun biaya provisioning tinggi, diborong paling tinggi, naiknya paling tinggi tanggal 3 Maret kemarin. Nah, JP Morgan ini ada upgrade GoTo jadi dari neutral jadi overweight, artinya dari hold jadi
buy, overweight tuh artinya buy. Disclaimer ya, ini JP Morgan yang ngomong. Nah, GoTo ini ada plus minusnya. Sekarang lagi menghadapi satu sentimen negatif nih, dimana kebijakan pemerintah ini dadakan, kira-kira kayak gitu. Gara-gara merespon demo kemarin, thank you gift-nya Henry Chen. Gara-gara ngerespon demo kemarin gitu loh. Ini sebenarnya aku kalau boleh ngasih pendapat aku yang objektif ya. Kalau pemerintah melakukan hal yang kayak gini, nggak istilah kata agak-agak yang dadakan apa sih bahasanya, agak impulsif ya. Ini sebenarnya menimbulkan banyak ketidakpastian untuk iklim bisnis dan juga investasi. Nah, jadi ya ini udah di-upgrade JP Morgan, terus tiba-tiba keluar berita ini, nggak tahu yang mana dulu deh gitu loh. Jadi mereka pasti perusahaan-perusahaan tuh ada JP Morgan pasti punya pertimbangan secara fundamental juga, karena ruginya dia berkurang terus. Nah, itu bagus buat GoTo. Tapi kalau kayak gini tiba-tiba disuruh bayar THR untuk ojol, perusahaan tuh kan punya plan keuangan nih ya, tidak hanya negara yang punya RAPBN. Nah, perusahaan tuh punya RAPBN juga buat perusahaannya. Jadi udah dianggarkan. Tiap tahun tuh dianggarkan. Untuk tahun depan mungkin ada yang perusahaan dari September, Oktober, November, Desember tuh udah ngatur buat tahun depannya gimana. Dan sebenarnya kalau ini aturan belum berlaku. Udah berlaku. Kalau aturan belum. Kalau misalkan aturan THR ini berlaku, ada potensi biaya operasional GoTo tuh bakalan naik. Apalagi 2023 kemarin jumlah mitra pengemudi GoTo itu udah tembus 3,1 juta pengemudi. Nah, kita belum hitung sebenarnya ini impactnya ke keuangannya GoTo gimana. Nah, ini aku mau kasih lihat nih ya, ini income statementnya. Itu jelas-jelas sentimen negatif. Jadi GoTo tuh ada positif ada negatifnya sentimennya. Perhatikan di Igoi aku ada income statementnya GoTo. Sumber RTI, net income yang biru, revenue pink, net profit margin hijau. Ini baru per September 2024. Jadi belum sampai full year 2024 ya, belum sampai full year 2024 GoTo ini. Perhatikan dia tadinya ruginya gede banget kan ya. Nah, terus ini udah mulai membaik. Nah, ini kalau September kayak gini nih sebenarnya data full year-nya belum keluar sih. Gitu loh, ya. Ini udah mulai cukup membaik sebenarnya, kerugiannya tuh udah mulai berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari 2019 gitu ya. Nah, ini profitability-nya ini 2024 cuekin dulu karena full year-nya belum keluar. Nah, ini perhatikan. Ini ada debt to equity ratio ya, terus kemudian return on equity ini juga masih minus, masih rugi. Nah, tapi perhatiin yang menarik, yang paling gampang dilihat tuh earnings. Kita ngelihat earningsnya sampai 2023 aja yang di tok-tok yang di YT ke Igoi _official, ini earningsnya makin bagus ya. Terus makin earnings per share-nya dari yang negatif banget ini jadi hampir mendekati 0 gitu loh, bukan hampir mendekati, masih banyak juga sih minusnya, tapi daripada 2019 yang lalu saat waktu itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya secara fundamental GoTo itu mengalami perbaikan loh. Dan ini projection ya, projection EPS 2024 ke depan 2025 dan 2026 bagaimana? Ini semakin bagus projection EPS-nya. Kerugiannya semakin kecil. Tapi kalau tiba-tiba dibebani dengan logikanya mohon maaf ya, saya tuh juga bingung sebenarnya. Apa sih, orang mitra itu bukan pekerja tetap, bisa bagaimana logikanya dapat THR? Nah, ini kan pros and cons. Saya bukan lagi ngomongin lu jahat banget sih mis sama ojol, bukan begitu. Kita kan ngomong dari business wise-nya gitu loh. Dari business wise-nya ya, ini peraturan apa lagi? Jangan tiba-tiba mengeluarkan peraturan-peraturan seperti ini. Bingung, pengusaha bingung gitu loh. Jadi ya anyway, mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah. Jadi ini ya GoTo sebenarnya fundamentalnya udah mulai membaik, tapi dikagetin lagi dengan hal-hal seperti itu. Anggaran yang udah perencanaan keuangan yang sudah dilakukan oleh GoTo ini jadi agak-agak keganggu gitu ya. Oke. Nah, kita nggak bisa ngomongin valuation
perusahaan masih agak-agak rugi. Jadi kita ngomongin tadi secara projection, kerugiannya sudah mulai sangat berkurang, jadi membaik banget. Secara teknikal dalam jangka menengah, GoTo ini sebenarnya malah lagi uptrend. Sejak level bottomnya di angka 50 di September 2024, ini tuh dia lagi uptrend, meskipun uptrendnya zigzag-zigzag gini. Dan aku mau disclaimer dulu, meskipun saya bilang uptrend, it is not a trading or investment recommendation. Aku cuman kasih tahu doang aja ya. Jadi ini bentuknya kayak gini, uptrendnya kayak gini. Kita ada trade beberapa kali, kadang untung kadang rugi juga, karena uptrendnya ini nggak smooth juga. Jadi uptrendnya zigzag sideways-nya tuh lumayan. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian anyway, itu tadi Medco. Aku mau ke Medco sedikit lagi, menjajakin hidrokarbon. Terus Prayogo Pangestu, Pak Prayogo Pangestu ada menambah kursi saham BRPT dan juga Brand. It's not a trading recommendation. Jadi anyway, terus kabarnya Bursa Efek Indonesia mewajibkan Sritex atau Sril yang baru aja tutup ya karena pilot gitu, hutangnya banyak, buyback sebelum delisting. Yang aku bingung gimana caranya dia buyback itu, nilainya berapa, belum tentu sesuai harga market sih ya, gitu loh. Jadi wajib buyback kalau dihitung total nilai saham dengan harga terakhir perdagangannya dia terakhir di tahun 2021. Sekarang udah ya 2021 tuh di 146 harganya. Terakhir perdagangan 17 Mei 2021. Total nilai saham 146 per lembar saham untuk 8,15 miliar lembar saham yang beredar. Kalau hitungan saya salah, tolong dikoreksi ya. Nilainya sebesar hampir 1,19 triliun rupiah. Ya aku nggak tahu mereka bisa atau enggak, paling enggak kalau enggak ya ditawar buybacknya harga yang lebih murah kayak gitulah. Cuman ya namanya perusahaan udah pilot ya, saya nggak tahu sih mau gimana. Kalau nggak bisa mau gimana. Sebenarnya ya sepengetahuan aku, kewajibannya tuh sebenarnya bukan ke pemegang saham dulu. Kalau sepengetahuan aku loh, kan dulu waktu aku belajar WMI ya, ini pamer dikit nih, ada license WMI gitu, ada tuh pelajarannya tuh. Kalau perusahaan kayak gini pilot terus delisting kayak gini, itu kewajibannya nomor satu ya ke karyawan pastinya ya, mesti bayar dulu hak-haknya mereka. Kemudian yang kedua mesti bayar utang dulu, terus saham preferen mesti dibayar dulu, dan common stock yang jadi kalian kalau beli di bursa ini common stock ya, jadi ini common stock sih, kira-kira kayak gitu. Terus itu yang common stock dibayarnya paling akhir. One Heart ada dia bantu jawab saham BRI ya, thank you. Ini ada yang One Heart ngejawabin, yang nanya BRI kalau mau beli invest jangka panjang makin cepat kalian beli makin bagus, bahkan secara teknikal di weekly sangat bagus katanya. Harga mantul. Anyway, kalau mau investasi jangka panjang jangan ngelihat harga sih sebenarnya ya, ngelihatnya tuh valuation. Jadi valuationnya sekarang masih di standar deviasi -2 gitu loh. Ya logikanya sebenarnya semakin murah semakin bagus gitu aja sih, gitu ya. Oke. Keluarga besar Indonesia lagi nonton, salam sukses. Apa sih salam sukses? Oke, AADI laba bersihnya naik 5,9%. Aku langsung aja ya AADI ya. Kalian kan penasaran AADI gimana? Di YT tok ke Igoy, AADI lagi downtrend banget. Kalau trading ini resikonya lumayan gede. M-Trade udah cut loss rugi dikit, dan BEP di 20 Februari yang lalu, kira-kira kayak gitu. Terus sekarang lagi downtrend banget. Kalau untuk investor justru malah sebenarnya ini kesempatan, dan jangan asal masuk beli AADI kalau kalian nggak belajar di MFast. Kalian kalau mau belajar di MFast langsung aja
langsung aja ke emvest.id. emvst.id itu kalau mau beli Mvest 1 tahun dengan kode promo MOS emvest.id gitu ya. Itu kalau mau yang ke Mvest yang langsung e-course-nya 1 tahun dan dapat masuk ke ininya. Terus tap tombol oranye yang ada di situ di webnya dan juga isi ya data terus chat kita. Nah di chat nanti tulis MOS singkatannya margin of safety. Oke ya, nanti ada kayaknya ada diskon buat teman-teman yang pakai kode itu. Dan anyway, kalau yang pengen belajar tentang siklus market ini baru materinya dan kita belum pernah ini belajar di tanggal 16 Maret ya. 16 Maret webinar Profit from Panic. Webinar Profit from Panic daftarnya di emvest.id_live, di Igoy ini URL-nya, di YT ini URL-nya, di TokTok ini URL-nya. Oke ya. Oke. Jadi penting banget kalau mau dividen investing harus belajar dulu. Oke ya. Terus ADRO pendapatannya turun 2,6% secara tahunan, laba bersihnya turun 15,9% secara tahunan. ADRO ini 2024 kemarin kan masih waktu itu masih ada AADI ya. Jadi turunnya tidak terlalu signifikan. Nah, 2025 laporan keuangannya nanti full year itu bakalan pendapatannya turun akan lumayan signifikan. Kenapa? Karena sudah tidak ada AADI lagi ya. Jadi ADRO turun cuma 2,6% secara tahunan. Ingat waktu itu masih ada AADI yang memberikan revenue ke situ. Tapi begitu AADI keluar sudah mandiri ya, hitungannya udah beda lagi gitu loh ya. Laporan keuangan kuartalan ADRO itu tidak valid sebagai perbandingan. Jadi kita ngelihatnya secara tahunan. Kalau secara kuartalan laba bersihnya turun 51%. Nah, ini sebenarnya bisa juga sih dilihat sih. Laba bersihnya itu turun sekitar 51%. Kenapa? Karena ada spin-off. Jadi yang nyumbang laba terbesarnya udah keluar. Jadi ke depan ya bakalan turun. Ya ini di kuartalan udah mulai kelihatan nih. Gitu loh. Ya. Jadi kinerjanya ADRO sendiri udah melemah waktu itu karena penurunan pendapatan dan laba bersih, ekspor batu bara turun ya. Jadi AAD juga ke depan kalau ekspor batu bara turun juga AAD bakalan agak-agak weak, tapi masih bisa untung lah, kira-kira kayak gitu. Intinya kalau long term investing aku udah nggak tertarik lah di ADRO. Aku lebih melihatnya kalau dividen lebih ke AAD, dan sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk kalian beli AAD karena dividen investing itu resiko untuk koreksinya lumayan gede ya. Oke, kira-kira itu aku mau lihat di chat. Gerah BBRI udah tak bahas banyak dari kemarin-kemarin, jadi teman-teman bisa lihat di YT. Gerah AC ku kenapa hari ini? Sambil nunggu komen-komen di Igoy. Halo Dark, Palui, Nardi, Rafael. Coba BCTF bagi dividen gak bagi dividen sih? CADRO kena kasus Pertamina ya, nggak tahu, nanti kita kawal dulu aja. Aku lebih melihat ke laporan keuangan perusahaan, operasional perusahaan daripada berita-berita kayak gituan. Ngantuk. IPO main, aku gak main sama IPO. Biasanya sama IPO tuh kutunggu sampai dia sideways dulu, ada patternnya dulu. Kayak Adi kapan hari dulu kita trading cuan tuh. Adi berapa dividennya? Dengar-dengar sih yieldnya bisa berapa belas %, tapi kan tuh tetap harus nunggu RUPS ya. Pani besok arah ya, misalnya ngomong sopo? Enggak ah. Yang bilang Pani arah siapa? Jangan percaya kayak gitu-gituan deh. Mesti harus lihat ini saya. Siapa tadi yang bilang Pani arah? Pasti harus lihat kenyataan bagaimana. Pani lagi sideways, oke ya.
Kemarin ada info soal kas ADRO ada 2 juta Miss, jadi bagi dividen pembukaan 2024 lumayan. Ini bener gak? Kalau 2024 kan waktu itu masih ada ADI ya, mungkin saja bisa jadi kemarin udah bagi dividen gede. Tapi untuk investing ke depannya enggak deh, enggak. Ngantuk guys. Udah ya, see you tomorrow ya. Dadah. Miss ke skip jadi Goto baikkah? Aku udah ngomong aku gak rekomendasi buy Goto. Aku cuma ngasih tahu kalian fundamentalnya udah membaik. Good night. Bedain mindset trading dengan investing. Ikuto Invest Start itu. Ikuto Invest sih. Apaan sih ini jadi kemuka gini? Ikut invest ya. Ikut invest. M-Trade itu ada perbedaannya, investing dan trading, oke? Tidak cuman sekedar jangka panjang, jangka pendek saja. Pokoknya kamu ikut Invest Academy, M-Trade Academy, EMTRADE.id pakai kode promo super. Ke mtrade.id kode promonya super tuh ada promo. Terus kemudian kalau invest.id pakai kode promo MOS. Jadi masuk ke web itu, ini aku tak ajarin sebentar sebelum aku tidur ya. Baju tema India, lucu juga ya. emvest.id. Tap tombol oranye dimanapun, tap tombol oranye, diisi nama lengkap, email, terus nomor UL kamu. Nah, terus kemudian habis itu kamu ke itu kalau invest ya, emtrade.id ya, emtrade.id. Nah, kamu bisa ke situ. Tap tombol oranye itu juga ya, terus kamu isi ini semuanya. Oke deh, tidur di depan kamu. Emang kamu pikir ini ya, sleep call ya. Ya, oke. Good night, selamat malam. Miss pakai odol apa? Giginya glowing. Gak jadi extra time. Siapa sih ngomong mau ngasih extra time? Ada yang ke live nggak? Beli bukunya di Gramedia, di Topet, di DM aku juga bisa. M-Trade ada promo, ada. Kamu ke emtrade.id, terus diisi nama lengkap, email dan nomor WhatsApp kamu. Oke? Terus habis itu kamu masuk ke situ, mau bilang aku punya kode promo super. Gitu ya. Udah ngorok. Selamat malam. Good night everybody. Thank you giftnya ya Erlangga. Thank you giftnya semuanya. Bye bye. Pitbull, Range Bulldog kali dah.